Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok G yang terdiri dari 3 anggota, yaitu yang pertama saya sendiri Evita Nurmasari, yang kedua Putri Utami, yang ketiga Hamidatus Solehah dari kelas C akan menyampaikan sebuah materi yang berjudul Operasi Pergantian dan Penyempurnaan Jenis Kelamin. Yang pertama yaitu pengertian operasi kelamin. Transgender dapat didefinisikan sebagai seseorang yang berpikir, merasa, atau bahkan melakukan tindakan yang berbeda dari jenis kelamin yang telah melekat pada dirinya sejak lahir. Seorang transgender mengidentifikasikan dirinya sebagai seorang homoseksual, biseksual, heteroseksual, atau bahkan aseksual. Dimaksudkan sebagai transgender adalah orang yang merasa identitasnya tidak sesuai dengan identitas gender secara konvensional tentang laki-laki atau perempuan, melainkan lebih terarah pada upaya untuk menggabungkan atau bergerak dari dua identitas gender konvensional tersebut. Yang kedua yaitu tinjauan hukum Islam. Segala sesuatu yang dilakukan tentu mempunyai tujuan. Melakukan operasi kelamin, kalau tujuannya untuk pengobatan, hukumnya diperbolehkan. Dalam dunia kedokteran dikenal 3 bentuk operasi kelamin. Yang pertama yaitu operasi perbaikan atau penyempurnaan kelamin. Yang kedua, operasi pembuangan dari salah satu kelamin ganda. Dan yang ketiga, operasi penggantian kelamin yang dilakukan terhadap orang yang sejak lahir memiliki kelamin normal. Operasi dengan tujuan untuk memperbaiki kelamin yang cacat atau kelamin ganda hukumnya adalah boleh atau mubah, bahkan dianjurkan karena dikategorikan sebagai pengobatan. Hal ini sesuai dengan hadis Nabi riwayat Ahmad bin Hambal dan lain-lain dari Usamah. Artinya, berobatlah hai hamba-hamba Allah, karena sesungguhnya Allah tidak mengadakan penyakit kecuali mengadakan pula obatnya, kecuali satu penyakit, ialah penyakit tua. Yang ketiga yaitu orang normal ganti kelamin. Manusia diciptakan dengan jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Contohnya seorang laki-laki namun dalam jiwanya adalah seorang wanita, begitu pula sebaliknya. Dan ada pula orang yang berkelamin ganda yaitu wanita dan pria yang tidak jelas apakah status kelaminnya yang sebenarnya. Fenomena ini dikenal dengan istilah transgender. Transgenderisme atau transgender merupakan suatu gejala ketidakpuasan seorang karena merasa tidak adanya kecocokan antara bentuk fisik dan kelamin dengan kejiwaan ataupun adanya ketidakpuasan dengan alat kelamin yang dimilikinya. Transgender dapat diakibatkan faktor bawaan atau hormon dan gen, dan faktor lingkungan. Dalam faktor lingkungan diantaranya pendidikan yang salah pada masa kecil dengan membiarkan anak laki-laki berkembang dalam tingkah laku perempuan. Pada kasus transgender karena keseimbangan hormon yang menyimpang, menyeimbangkan kondisi hormonal guna mendekatkan kecenderungan biologis jenis kelamin bila dilakukan. Mereka yang sebenarnya normal karena tidak memiliki kelainan genetikal maupun hormonal dan memiliki kecenderungan berpenampilan lawan jenis hanya untuk memperturutkan dorongan kejiwaan dan nafsu adalah sesuatu yang menyimpang dan tidak dibenarkan menurut syariat Islam. Peraturan Allah Subhanahu wa taala yang dirumuskan dalam ajaran Islam sesuai dengan fitrah manusia. Hal ini dijelaskan dalam Quran surat Asy-Syams ayat 7 sampai 10. Artinya, dan jiwa serta penyempurnaannya atau ciptaannya, maka Allah Subhanahu wa taala mengilhamkan kepada jiwa itu kefasikan dan ketakwaannya. Sesungguhnya beruntunglah orang yang mensucikan jiwa itu, dan sesungguhnya merugilah orang yang mengotorinya. Hukum Islam merupakan suatu sistem yang sangat sesuai dengan manusia, karena pembentukannya senantiasa memperhatikan kemaslahatan manusia dalam menghadapi berbagai masalah dan tantangan kehidupannya. Hal ini dikarenakan Allah Subhanahu wa taala mengetahui hakikat jiwa manusia dan kemampuannya dalam membentuk akhlak. Akhlak Islam menganjurkan kebaikan dan memberantas kejahatan. Ini didasarkan bahwa pandangan Islam fitrah manusia cenderung berbuat baik, sebab manusia diciptakan dari proses alami yang suci, yang substansi jiwanya berasal dari substansi yang maha suci, yaitu Allah Subhanahu wa taala.
Akan tetapi, di balik itu ada kehendak hawa nafsu manusia yang ingin melampiaskan seks di luar ketentuan hukum Islam, yang merupakan penyimpangan biologis yang melanggar fitrah manusia. Sementara itu, Al-Quran sebagai sumber utama ajaran Islam secara tegas menyatakan bahwa diciptakan berpasang-pasangan antara laki-laki dan perempuan, sebagaimana pasangan langit dan bumi, siang dan malam. Dengan demikian, kehadiran wanita atau waria sebagai kelompok ketiga dalam struktur kehidupan manusia tentunya tidak diakuf. Karena secara eksplisit Al-Quran tidak pernah menyebut jenis kelamin di luar laki-laki dan perempuan. Sedangkan dalam konteks hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, keberadaan waria juga tidak selamanya ditolak atau terlaknat. Selain dikenal dengan hud atau dalat, hadis istilah waria dikenal juga dengan mukhanat, yakni perempuan yang berperilaku sebagai laki-laki atau sebaliknya. Waria mukhanat jika dilihat dalam konteks saat ini lebih menunjuk pada waria transseksualisme dan transvestitisme. Sementara waria hud lebih merujuk pada waria hermaprodite. Pernyataan laknat yang sangat jelas dalam hadis Nabi ini berkenaan dengan seseorang yang berperilaku sebagaimana lawan jenisnya dalam kesengajaan. Dalam arti, seseorang yang secara fisik dan psikis adalah seorang yang normal akan tetapi berperilaku sebagaimana lawan jenisnya. Yang selanjutnya yaitu mematikan salah satu kelamin ganda. Pengertian kelamin ganda atau ambiguous genitalia merupakan suatu kejadian langka yang dimana alat kelamin bayi tidak jelas sebagaimana alat kelamin laki-laki atau perempuan. Bagi yang menderita kelamin ganda, alat kelamin tidak tumbuh sempurna atau yang menderita penyakit tersebut memiliki dua alat kelamin, yaitu alat kelamin laki-laki dan perempuan. Artinya, alat kelamin yang ada di luar tubuh mungkin saja tidak sama dengan yang ada di dalamnya. Misalnya, walaupun di luar seperti alat kelamin perempuan, akan tetapi tubuh bagian dalam tidak memiliki rahim atau indung telur. Penyebab dari kelamin ganda ialah dikarenakan adanya gangguan dalam pertumbuhan alat kelamin ketika masih di dalam rahim ibu. Pandangan Islam terhadap penderita kelamin ganda disebut dengan khutsa, yaitu orang yang memiliki satu lubang yang tidak sama dengan alat kelamin laki-laki dan satu alat kelamin perempuan, atau hanya memiliki satu lubang yang sama dengan alat kelamin laki-laki maupun perempuan. Khutsa sendiri adalah kata istilah yang dipakai oleh fuqaha yang dalam bahasa Inggris disebut dengan hermaphrodite, biseksual, androgen, gynandromorph, dan intersex. Dalam Mu'jam Lughat Al-Fuqaha, karya dari Profesor Dr. Rawazqul Aji mengatakan bahwa khutsa merupakan allazi lahu alat az-zakari wa alat al-unsa, yaitu orang yang memiliki kelamin laki-laki dan perempuan. Sebab itu khunsa merupakan qada atau ketetapan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang tidak bisa dipilih oleh manusia. Kondisi seperti ini tidak sama dengan waria. Kalau waria, kelamin mereka yang asli dipotong kemudian menjadi perempuan. Yang selanjutnya yaitu perubahan status menurut hukum Islam atau kelamin ganda. Perubahan kelamin dalam kasus khutsa yang menempatkan perubahan tersebut bersifat perbaikan atau penyempurnaan bisa dilakukan dan diperbolehkan hukum Islam karena sifatnya yang emang benar-benar memungkinkan untuk merubahnya, yaitu dengan alasan kelamin ganda. Dan kebolehan ini bisa berubah menjadi kewajiban apabila dihadapkan pada situasi yang menyebabkan salah satu kelamin dari khutsa berbahaya bagi kesehatan tubuhnya. Pembahasan dalam Al-Jirahat, Amaliyat, Al-Tajmiliyat dibahas bahwa kebolehan mengoperasi bagian tubuh atau melakukan rekonstruksi pada tubuh mempunyai persyaratan yang harus ditempuh terlebih dahulu, supaya tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Syarat-syarat ini haruslah terdapat secara pasti dan bersifat kumulatif, bukan dipenuhi hanya satu, namun kesemuanya juga harus dipenuhi sebelum melakukan rekonstruksi pada tubuh. Yang selanjutnya yaitu tentang penyebab kelamin ganda. Yang pertama, hiperplasia adrenal kongenital, yaitu pembesaran kelenjar adrenal sebelum lahir, yang dapat menyebabkan kelenjar adrenal membuat hormon laki-laki. Yang kedua, paparan hormon laki-laki sebelum kelahiran atau prenatal,
Beberapa obat-obatan yang mengandung hormon laki-laki atau produksi stimulasi hormon laki-laki yang diberikan pada wanita hamil dapat menyebabkan gangguan perkembangan kelamin perempuan menjadi maskulin. 3. Ketidaknormalan pada testis atau testosteron. Hal ini tersebut dapat disebabkan oleh kelainan testis, gangguan produksi hormon lelaki, atau kelamin reseptor hormon testosteron. Dan yang terakhir yaitu defisiensi atau kekurangan enzim 5A reduktase yang menyebabkan gangguan produksi hormon pria. Dan adapun cara menyembuhkan atau mematikan kelamin ganda, yaitu dengan obat-obatan, dan yang kedua dengan operasi. Pada anak yang mengalami kelamin ganda, operasi bisa menjadi pilihan dalam mengatasi mempertahankan fungsi seksual atau memperbaiki alat kelamin sehingga tampak sesuai dengan jenis kelamin. Perbedaan laki-laki dan perempuan, jika vagina wanita tersembunyi di bawah kulit, operasi masih kecil bisa dibantu dengan fungsi seksual nantinya. Dan untuk pria, operasi dilakukan untuk membentuk kembali penis sehingga mempunyai penampilan yang normal dan memungkinkan terjadinya ereksi. Jadi, kesimpulannya, didapatkan adanya 3 istilah atau bentuk operasi terhadap kelamin dalam dunia kedokteran, yakni operasi perbaikan kelamin atau penyempurnaan kelamin, operasi penyesuaian kelamin atau operasi memperjelas salah satu jenis organ kelamin, dan operasi pergantian jenis kelamin. Dalam masalah operasi alat kelamin, pengkaji mendapati bahwa ada 2 kelompok yang berhubungan dengan operasi tersebut, yaitu kelompok orang yang menderita psikologi gangguan identitas atau transseksual, serta kelompok orang yang menderita kekeliruan jenis kelamin atau khutsa. Pergantian atau operasi yang dilakukan terhadap orang yang normal organ kelaminnya, maka hukumnya adalah haram atau sangat tidak dibolehkan oleh syariat Islam, karena mengubah ciptaan Allah tanpa alasan yang hak atau alasan yang jelas. Karena telah dijelaskan di dalam Al-Quran, surat Al-Hujurat ayat 13, An-Nisa ayat 119, dan juga hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Dan yang diperbolehkan dalam syariat Islam adalah operasi perbaikan atau penyempurnaan organ kelamin terhadap orang yang cacat kelamin demi terciptanya kemaslahatan, dan juga untuk menghilangkan bahaya yang ditimbulkan, serta perbaikan atau penyempurnaan terhadap orang memiliki organ kelamin ganda, maka diwajibkan untuk mematikan salah satu organ kelamin sesuai organ kelamin di dalamnya, karena bermanfaat untuk memperjelas status dan menghilangkan kelainan psikis dan sosial agar tidak terjerumus ke dalam hal yang menyesatkan dan dosa. Mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.